Yang Anda khawatirkan kalau bertambah bukannya itu akan menambah kemungkinan untuk menaikkan ekonomi di tingkat desa? Ini saja belum selesai, kok dibangun yang Jadi baru. Saudara Ferry, Anda tidak saya belum selesai. memahami substansi. Jadi begini, 131.000 itu kenapa turnover bisnisnya atau omsetnya itu hanya 1% itu karena mereka ini bekerja berada di dalam sistem yaitu tadi koperasi yang dilemahkan oleh sistem kapitalis. Ya, itu nah Anda pemerintah sekarang dong. ini, pemerintah Prabowo ini ingin mendekonstruksi ini. Nah itu omong kosong. Kenapa omong kosong? Oke. Begini, karena tidak ada perencanaan maka terlihatlah di hutan, di bukit dan segala macam. Padahal ada yang Nah perlu ini nih. Tunggu sabar Ya, lah. oke. Katanya mau mendengar perspektif orang, katanya mau berdebat. Oke. Masa kemudian dipotong-potong. Jadi setelah kemudian terencana kita bisa mengetahui kelemahan koperasi selama ini apa. Katanya kapitalis, negara kan punya peran mengendalikan pemilik modal. Kenapa itu tidak dilakukan? Kenapa buat yang baru? Bagi kita ini proyek militer lah. Agrinas kan bagian dari militeristik ini. Ini kan hanya koperasian, pura-puranya koperasi. Kalau dia koperasi, dia akan berdasar kepada kepentingan anggota. Ada anggotanya. Tanya siapa anggotanya, masyarakat enggak. Modalnya saja dari negara. Koperasi itu kan ada 3 jenisnya ya. Konsumsi, produksi, kredit gitu ya. Ini apa makhluknya? Di mana pengaturannya? Bagaimana pengelolaannya? Belum dimulai saja sudah menyerah, sampai diancam oleh Menteri Desa kalau tidak dibantu oleh minimarket itu dalam supply chain atau dalam segala hal mau diberhentikan, ditutup. Ini saya kira asal-asalan ini. Nah, sini. gini, Jadi begini, saya bisa jelaskan ya. Boleh nanti Gimana? sabar. Ini Ya, kan oke. Anda minta dulu. Oleh karena itu peran negara mengancam untuk membantu koperasi Desa Merah Putih ini janggal bagi saya. Pada titik tertentu negara harus bekerja demi kepentingan rakyat. Ini kepentingan siapa? Ngapain negara kemudian tidak menyokong koperasi yang ada? Aneh bagi saya kalau kemudian cerita dari orang yang menjalankan bisnis koperasi Merah Putih ini bertahan dan mengatakan koperasi rakyat bermasalah. Padahal dia sendiri orang koperasi. Nah, gimana tuh, Mas? Jadi begini Saudara Ferry ya, saya mau jelaskan yang namanya kondisi koperasi di Indonesia itu sekarang ini itu tidak lebih dari soko pinggiran. Soko pinggiran pun enggak, karena apa? Tidak lebih dari 1% jika dibandingkan dengan total GDP tadi kan. Nah terus kemudian ini artinya apa? Ekonomi konstitusi itu kan pasal 33 itu yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi itu bentuknya wujudnya adalah badan hukum koperasi ini. Bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi itu ialah koperasi itu di state di penjelasan pasal 33 yang itu masih berlaku aktif kan gitu. Kalau itu karena apa? Karena ayat-ayatnya kan tidak dirubah itu kan. Nah, sekarang ini pemerintah berkeinginan supaya apa? Ada namanya kepemilikan rakyat yang ini bentuknya adalah yang paling mungkin adalah koperasi. Tadi kan siapa anggotanya, apa segala macam. Jadi Sampai Saudara Ferry itu sebetulnya juga belum banyak diskusi, belum banyak tahu tentang konsep dari koperasi desa kelurahan Merah Putih. Tapi sudah komentar duluan kemana-mana. Sesungguhnya yang namanya koperasi desa kelurahan Merah Putih karena sudah dibayar pakai pajak. Dan pemerintah kemudian ini membangun infrastrukturnya. Ya kan? Nah ini anggotanya adalah seluruh masyarakat desa. Dan kalau kawan-kawan ini kan kritiknya koperasi harus bottom up. Selama ini koperasi bottom up, koperasi yang ditumbuhkan dari bawah juga tidak dilarang oleh pemerintah. Tapi hasilnya yang 1% koperasi soko pinggiran aja belum seperti ini. Nah sekarang kenapa masalahnya ini terjadi seperti ini? Pemerintah Presiden Prabowo ini punya satu gagasan besar ingin apa? Merubah struktur ekonomi supaya tidak kapitalis, supaya demokrasi politik ini yang banyak kita bicarakan itu juga ada perimbangannya dengan demokrasi ekonomi. Karena apa? Kalau demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi itu sesungguhnya ya kuasa dari sistem kebijakan pemerintah kita dan sebagainya itu akan dikuasai oleh kapitalis. Sederhananya terus, berarti koperasi Desa Merah Putih ini akan menggenjot ekonomi desa akan seberapa besar? Ini adalah aset yang ditransfer itu kalau dalam prognosa atau rencana anggaran yang akan ditransfer keseluruhan itu 83.000 itu kalau dikalikan 3 miliar itu kan 249 triliun.
Ini Angka mana itu? budgetnya. Kenapa? Angka mana itu? Ya ini angka untuk pembangunan koperasi desa kelurahan Merah Putih yang dikerjakan dalam bentuk prasarana sarana dan kemudian juga membangun ekosistem dari bisnisnya. Nah, Jadi- dari besaran ini kalau dibandingkan dengan sistem ekonomi dengan putaran bisnis kapitalis ini kan nggak seberapa. Belum seberapa yang tadi dari putaran ekonominya tidak lebih dari berapa persen itu kalau dibandingkan itu dengan total GDP kita itu hanya 1%. Tetap Nah, ada efeknya bagaimana loh, Bung Ferry. kita mau membangun bangsa ini dan perekonomian Sudah boleh itu pasal dikomentarin 33 jelas sekali. pertama, Perekonomian Mas harus Ipal. disusun. Kalau saya tidak tahu beliau baca buku koperasi yang mana dan jilid berapa ya. Wah, Tapi ada problematika di konsep pasal 33 Undang-Undang Dasar. Nah, Kan di pasal 33 ayat 1 itu perekonomian dibangun, disusun. ya disusun berdasarkan ekonomi kekeluargaan kan gitu ya. Nah kalau kita lihat ini bukan koperasi kekeluargaan karena konsep koperasi itu adalah berbasis kepada keanggotaan. Setiap anggota itu punya one man one vote. Tadi sudah dijelaskan ini dibangun dari pajak APBN negara itu. Iya. Bukan konsep koperasi. Anda kan pembayar pajak juga. tunggu Anda dulu. punya hak suara sama. Anda kalau warga negara, Boleh kecuali nggak saya warga negara jelaskan? lain. Sabar, Anda. sabar. Oke. Jangan Anda manipulasi konsep pajak dengan iuran anggota koperasi. Oke. Itu dua hal yang berbeda. Koperasi itu berbasis kepada iuran anggotanya dan Ini mazhab anggotanya. Anda mazhab kuno ini. Iya, betul. Anda hanya Betul. berkotat di satu mazhab. Betul. Ada banyak mazhab koperasi, Iya, betul. mazhab persemakmuran, mazhab sabar. sosialisme atau mazhab school. ya. Nah, yang ekspektasi Anda yang mazhab yang mana tuh, Iya, Pak? Ya, tentu kalau dari mazhab permazaban ini Indonesia, mazhab Bung kuno, Hatta, makanya ya. koperasi Bung Hatta mau tuh- dibiarkan tidak bergerak, Iya, sehingga Bung Hatta ekonomi tuh masyarakat kuno kita katanya, tidak ya. akan berkembang dan Jadi, kemudian dikuasai oleh tunggu kapitalis. dulu, Saya tidak malah curiga hanya- ini jangan-jangan Bang Ferry ini sudah agensi dari kapitalis juga gitu loh. Saya puas sekali dengan gagasan Anda yang penuh emosional itu menunjukkan lemahnya rasa persaudaraan dalam diskusi. Oh, oke, Dengarkan silahkan baik-baik. Bung Ferry. Ketika dia menyumbang, dia punya hak one man one vote. Sekarang bagaimana cara koperasi Merah Putih memberikan hak suara kepada anggotanya yang disebut pembayar pajak itu? Ya, jadi aneh sekali konsepnya. Kedua, dia mempermasalahkan turnover dari koperasi yang sudah ada. Tetapi yang dia bicarakan adalah berapa banyak uang negara yang dipakai untuk membangun koperasi baru. Jadi ini pengeluaran, bukan juga kekuatan ekonomi baru yang timbul dari masyarakat, belum ada. Nah itu sebabnya sebenarnya ini proyek ambisius belaka untuk menghidupkan mesin-mesin kepentingan politik yang ada. Beliau bicara tidak dari sudut membangun koperasi ala Indonesia yang dicita-citakan oleh ibu bapak bangsa kita. Jadi saya bisa jelaskan ini Mas. Iya. Jadi begini, Bapak bangsa belum selesai. Oke, belum silakan. selesai. Bapak bangsa itu macam-macam. Tetapi kan dalam pemahaman kita bisa lihat, pastikan dulu apakah anggota punya hak suara di dalam koperasi Merah Putih Anda. Siapa anggotanya, rakyat yang mana pembayar pajaknya. Jadi aneh sekali kalau gagasannya Ferry Amsari kan pembayar pajak. Jadi saya anggota koperasi Merah Putih. Iya, secara otomatis. Bagaimana saya punya hak suara? Anda punya hak suara, Anda punya hak kendali, ada di dalam desa. Gimana di desa. caranya? Gimana Anda Iya, punya saya KTP anggota di mana? sekarang. Ya, Anda punya KTP di mana? Desa mana? Ya, di Atau Sumatera kelurahan? Barat. Sumatera Barat di desa apa? Anda adalah menjadi pemegang KTP di situ, Anda menjadi anggota di situ. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya ya Anda sebagai pemilik dari koperasi. Sejak kapan itu saya tahu? Sejak ketika nanti dioperasionalkan. Oke. Seluruh yang punya KTP. Seluruh yang punya KTP bro. Top Ini Anda namanya demokrasi ekonomi. Betul demokrasi ekonomi yang luar biasa tapi tidak Baik. terencana. Mari Tidak kita akan terencana, lanjutkan diskusi bagaimana? ini. Ini jelas Usai jeda terencana berikut dan ini, clear. kita jeda sebentar. Tetap di Iya, Kompas TV. jadi kita harus berbangga di situ.